Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua legenda bela diri abadi atau Xianwu Dijun episode 23 yang tayang hari Minggu ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episode rilis tanggal 13 Agustus 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita legenda bela diri abadi atau Xianwu Dijun episode 23 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 22 sebelumnya, kita diperlihatkan Ye Chen menghabisi 2 murid senior puncak Diang menggunakan sebuah tongkat hasil jarahannya. Yang mana setelah menghabisi kedua murid senior puncak Diang itu, Ye Chen pun merasakan kehokian mendapatkan tongkat ini. Terlebih lagi tongkat ini memiliki kegunaan untuk menyerang jiwa seseorang dengan sekali ketukannya. Namun buruk saja Ye Chen merasakan kehokian seumur hidupnya ini. Pria vampir penguntit pun tiba-tiba meluncurkan serangan menyelinap ke arahnya. Tetapi api sejatinya spontan bereaksi, membinasakan energi merah itu. Di sini pun Ye Chen juga merasakan reaksi dari api sejati. Tetapi ia tidak tahu menahu mengenai siapa gerangan seseorang yang meluncurkan serangan menyelinap padanya. Ini menyebabkannya pun spontan merasakan firasat dirinya sedang diawasi. Namun ketika Ye Chen masih memikirkan hal ini, keberadaannya pun tanpa diduga diketahui para murid yang menargetkannya, menyebabkannya pun pada akhirnya dikepung para murid anjim ini. Tetapi dihadapkan dengan kepungan Jaolong DKK, Ye Chen pun tak kehilangan akal saat segera ia memunculkan 3 kertas mantra yang menghasilkan sebuah ledakan yang menyebabkan semua murid yang mengejarnya pun pada akhirnya berbondong-bondong menuju lokasinya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Ye Chen meledakkan 3 kertas mantra yang pada akhirnya memancing para murid yang mengejarnya mengetahui TKP keberadaannya, dengan semuanya berbondong-bondong OTW menuju lokasinya, Ye Chen pun segera dihadapkan banyaknya para murid yang mengepungnya, terutama Yen Jiping yang masih menyimpan dendam kesumat padanya, mengajarnya untuk melakukan duel buah aku hantam guna menghilangkan semua permasalahan di antara mereka. Yang hal ini pun lantas membuat Ye Chen dengan santuinya menjabani tantangan dari Yen Jiping saat ia perlahan memunculkan pedang surga merahnya, pertanda dirinya siap melakukan duel. Dan setelah Ye Chen mengeluarkan pedang surga merahnya, duel baku hantam di antara keduanya pun tak terelakkan saat Yen Jiping segera memunculkan pedang petirnya yang tanpa basa-basi dilesatkannya ke arah Ye Chen, diikuti dengan Ye Chen yang menebaskan pedang surga merahnya ke arah serangan pedang petir Yen Jiping. Yang hal ini pun lantas membuat kedua serangan pedang itu saling menghantam. Namun setelah ledakan kedua serangan pedang itu, Yen Jiping pun tidak mengendurkan serangannya kepada Ye Chen. Saat segera jejak energi petir perlahan menyebar di sekitar kakinya, dan setiap jengkal tanah di bawahnya perlahan memercikan cahaya petir dengan kecepatan tinggi, menyebabkan Ye Chen yang melihatnya pun spontan terkejut terheran-heran dengan tidak menyangka ia pertama kali dapat melihat energi petir selama pertarungannya. Akan tetapi ketika Ye Chen masih terkejut melihat energi spiritual petir ini, energi spiritual itu pun secara mengejutkan tiba di kakinya dalam sekejap. Namun alih-alih menang serta menghindari energi spiritual petir ini, Ye Chen malah membiarkannya menyusup ke dalam tubuhnya dan menyetrum organ serta meridiannya. Yang hal ini pun lantas menyebabkannya hanya bisa berdiri diam seperti patung. Tetapi tidak lama, baru saja Ye Chen terdiam seperti patung. Tanpa diduga ia tiba-tiba berteriak keras saat secara mengejutkan ia ternyata mencoba mengeprank Yen Jiping dengan berpura-pura tidak bisa melepaskan dirinya dari energi petir yang menjeratnya. Yang hal ini pun lantas menyebabkannya segera melepaskan dirinya dari jeratan energi spiritual petir ini dengan segera mengangkat kakinya dan tanpa basa-basi segera meluncurkan tendangan brutal ke arah perut Yen Jiping, menyebabkan Yen Jiping yang terkena tendangan brutal ini pun segera terpental mundur dengan spontan terhuyung-huyung. Sehingga pada saat yang sama, setelah terpental mundur ke belakang, diakibatkan tendangan brutal dari Ye Chen, Yen Jiping pun segera meraung keras dengan tidak bisa menerima kenyataan serta tidak menyangka bahwa energi spiritual petirnya di luar dugaan berhasil dipatahkan Ye Chen yang notabene hanyalah seorang murid magang tengik yang memiliki kultivasi di bawahnya. Akan tetapi Ye Chen yang mendengar raungan keras dari Yen Jiping ini pun
hanya menunjukkan tawa santuinya dan sembari mengatakan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selain kita mau berusaha untuk mendapatkan cuan. Ye Chen pun kembali menerjang Yin Jiping secara brutal tanpa meninggalkannya waktu untuk bereaksi, menyebabkan Yin Jiping yang terkena terjangan ini pun segera terhuyung-huyung sebelum pada akhirnya menstabilkan tubuhnya untuk tetap berdiri. Tetapi baru saja Yin Jiping menstabilkan tubuhnya, Ye Chen bergegas maju ke arahnya lagi saat ia merentangkan tangannya dan meraih tangan Yin Jiping untuk menyeretnya ke samping. Serta setelah meraih tangan Yin Jiping, Ye Chen pun tanpa ampun segera memunculkan teknik bantingan-bantingan brutalnya kepada pemuda songong ini. Saat bantingan ini pun segera memicu suara keras dentuman bueng dengan Yin Jiping yang terhempas jatuh tersungkur di tanah. Akan tetapi ketika Yin Jiping mulai memunculkan batuk darah setelah bantingan itu, yang dibantingan brutal Ye Chen pun tampaknya belum selesai. Saat lagi dan lagi ia mengangkat Yin Jiping dan mengayunkannya lagi, sehingga membuat suara kedebu pun berulang kali terdengar di hutan monster ini. Sebelum pada akhirnya, Ye Chen pun dengan barbar mengempaskan Yin Jiping, yang menyebabkan pemuda songong itu pun segera tersungkur di tanah. Namun ketika dirinya masih tersungkur di tanah, Yin Jiping pun tampaknya masih menunjukkan jiwa pantang menyerahnya untuk melawan Ye Chen. Saat segera kemarahan pun perlahan muncul di wajahnya, dengan energi petir melonjak dan menggenang di tangannya, segera berubah menjadi telapak tangan yang berisi kekuatan badas. Saat dia tanpa basa-basi bergegas melesat ke arah Ye Chen, sembari meluncurkan telapak tangannya ini yang berisi kekuatan energi petir badas. Tetapi di sini, Ye Chen yang melihatnya pun tidak mundur sedikit pun. Malah sebaliknya ia ikutan joget menyerang ke arah Yin Jiping dengan juga meluncurkan pukulan brutalnya. Dan setelah kedua pukulan itu saling beradu, ledakan yang sangat dahsyat pun segera terjadi di hutan monster ini. Yang mana saat ledakan itu terdengar, telapak tangan keduanya pun masing-masing bergejolak dengan merasakan tremor hebat. Namun tanpa diduga, duel pukulan terkuat di bumi ini pun secara mengejutkan dimenangkan oleh Ye Chen. Saat pada akhirnya, Yin Jiping segera terpental mundur cukup jauh lagi dari tanah dengan kesuraman di wajahnya. Namun baru saja Ye Chen memukul mundur Yin Jiping dengan pukulan terkuat di buminya, Ye Chen pun tanpa diduga tiba-tiba melesat maju lagi ke arah Yin Jiping, sembari memberikan tendangan brutalnya lagi kepadanya, menyebabkannya pun pada akhirnya segera terpental mundur lagi ke tanah dengan memuntahkan seteguk darah. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Yin Jiping terpental mundur ke tanah, tawa si kopret pun tiba-tiba dilontarkannya, diikuti dengan suara sarkasnya yang mengatakan akan memokatkan Ye Chen. Sehingga pada saat yang sama, setelah suara ancamannya terdengar, Yin Jiping pun tiba-tiba mengeluarkan secari kertas yang ternyata berisi mantra petir dengan mengaktifkannya dan tanpa basa-basi melemparkannya ke arah Ye Chen. Yang hal ini pelantas menyebabkan wajah Ye Chen spontan menjadi panik. Ini dikarenakan dia mendapati bahwa di depannya saat ini terkumpul banyak jejak energi petir yang segera melesat ke arahnya. Setelah kepanikan ini menyelimuti wajah Ye Chen, melihat banyak jejak energi petir segera melesat ke arahnya, Ye Chen pun mencoba ngibrit kabur seedan-edannya untuk menghindari banyak jejak energi petir ini. Namun naas, baru saja Ye Chen mencoba menghindari jejak energi ini, ledakan yang sangat dahsyat pun tanpa diduga pada akhirnya segera terjadi, menyebabkan seluruh hutan monster ini pun segera diselimuti oleh debu yang segera bertebaran, diikuti dengan tawa si kopret Yin Jiping yang memperkirakan Ye Chen kemungkinan akan mokat terkena serangan jejak energi petirnya. Namun tanpa diduga, ketika Yin Jiping menebak dengan kepercayaan diri yang tinggi mengenai kondisi Ye Chen yang kemungkinan akan meninggoy, secara mengejutkan keajaiban pun segera terjadi. Dengan secara bersamaan bayangan samar bangkit dan perlahan keluar dari tumpukan tanah yang ternyata itu adalah Ye Chen, menyebabkan Yin Jiping yang melihatnya pun spontan terkejut terherman-herman dengan masing-masing dari mereka tidak menyangka mengenai kondisi Ye Chen yang ternyata masih hidup pasca ledakan dahsyat dari mantra petirnya. Yang bahkan dia merasakan kemustahilan melihat pemuda tampan itu perlahan keluar dari tanah dengan mata yang saat ini dipenuhi keheranan. Namun baru saja keheranan ini terpancar di wajah Yin Jiping pada saat debu meredah, Ye Chen yang seluruh tubuhnya saat ini dipenuhi jejak darah pun perlahan berjalan keluar dengan santuinya dari tumpukan debu di bawah tatapan terheran-heran Yin Jiping. Sehingga pada saat yang sama, setelah berjalan keluar dari tumpukan debu, kondisi tubuh Ye Chen pun tampak sangat mengerikan. Terlebih lagi saat ini penampilannya diselimuti oleh jejak darah. Hal ini pun tak membuat Yin Jiping yang melihatnya segera berteriak keras dengan tidak percaya atas perubahan mengerikan kondisi Ye Chen yang terjadi di depan matanya.
Namun baru saja keheranan ini terpancar di raut wajah Yin Jiping. Ye Chen pun tiba-tiba mengeluarkan pedang surga merahnya dan tanpa basa-basi melesatkannya ke arahnya. Yang hal ini pun lantas menyebabkan ledakan dahsyat pun lagi-lagi terjadi dengan Yin Jiping segera terpental mundur. Dan pasca ledakan itu, Ye Chen pun segera meraih kaki Yin Jiping dengan tanpa basa-basi membantingnya ke tanah, yang menyebabkan sebuah lubang berbentuk manusia pun ditinggalkan oleh Yin Jiping di tanah dengan darah yang mengucur di mulut dan sekujur tubuhnya. Tetapi di sini, siksaan Ye Chen kepada Yin Jiping ini pun tampaknya tidak berhenti begitu saja saat dia berniat memokatkannya langsung di hutan monster ini. Yang hal ini pun lantas membuatnya segera menarik lengan Yin Jiping dan bersiap menghancurkan dantiannya dengan meluncurkan pukulan badasnya ke arah tubuhnya. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Ye Chen akan melakukan tindakan brutalnya ini, tekanan energi badas yang muncul dari kejauhan pun tanpa diduga tiba-tiba menyelimuti seluruh wilayah hutan monster. Yang bahkan Ye Chen merasakan tekanan energi ini pun juga spontan terhuyung-huyung mundur. Dan setelah kemunculan tekanan energi badas ini, suara dingin yang mesarkas keberanian buah kuantum dari Ye Chen pun tiba-tiba terdengar, diikuti dengan kemunculan sesosok pria yang ternyata itu adalah salah satu murid senior berperawakan sangar yang juga mengincarnya. Saat dengan kata mokat yang dilontarkannya, ia pun tanpa basa-basi segera melesat ke arah Ye Chen dengan segera meluncurkan serangan brutalnya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler legenda bela diri abadi atau Xianwu Di Jun episode 23 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.